Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih pada hadis yang ke-22, masih pada pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, dan terakhir kita sampai pada pelajaran yang ketiga. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat. Kita selesaikan hari ini hadis ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Baik. Pelajaran yang keempat dikatakan di sini, anna salawati wa kadzalika as-shaum min asbabi dukhulil jannah. Bahwasanya salat demikian pula dengan puasa itu sebab masuk ke dalam surga. Sebab kita masuk ke dalam surga. Perlu diingat, kita bisa beramal itu semuanya tidak lepas dari rahmat Allah. Dan ketika kita ingin mengetahui apakah kita itu telah diberikan rahmat oleh Allah atau tidak, maka kita bisa melihatnya dengan dimudahkannya kita melakukan satu amalan. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan satu amalan, berarti kita sedang diliputi oleh rahmat Allah Ta'ala. Sehingga dengan rahmat itu kita bisa beramal. Dengan amal itulah nanti kita akan masuk ke dalam surga. Waqad sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Telah datang di dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan yang didasari dengan iman serta mengharapkan pahala, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Berarti kalau sudah diampuni dosa-dosanya, otomatis masuk surga. Demikian pula salat. Nabi SAW mengatakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salat. Amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat yaitu salat. Kalau salatnya baik, amal ibadahnya akan ikut baik. Artinya kalau salat kita baik, puasa, zakat, yang lainnya akan ikut baik. Karena yang menjadi tolak ukur utama amal kita itu baik, salat. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya salat itu merupakan barometer utama amal ibadah kita itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang berupaya untuk dia memperbaiki salatnya. Karena salat ini ibadah yang sangat agung. Di Mekah hanya satu ibadah yang Allah turunkan. Dari 13 tahun Nabi berada di Mekah, yaitu ibadah salat pada tahun ke-10 kenabian. Allah memuliakan Nabi kita dengan melakukan Isra dan Mi'raj. Melakukan Mi'raj, naik ke atas untuk menerima perintah salat. Setelah itu tidak ada lagi. Adapun sisanya ibadah itu Nabi SAW turunkan di Madinah. Hanya ibadah salat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW di Mekah. Sehingga Nabi total mengerjakan salat itu, kata para ulama, sebanyak 13 tahun. 3 tahun sebelum Nabi berhijrah, 10 tahun setelah Nabi melaksanakan hijrah. Jadi perhatikan masalah salat ini. Kemudian pelajaran yang kelima, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, alla yamtani'ul insanu minnal halal. Bahwasanya seorang manusia itu dia tidak boleh
membatasi dirinya dengan perkara yang halal, meninggalkan yang halal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi, sebagaimana ucapan orang yang bertanya kepada Nabi tadi, wa ahlaltul halala, aku menghalalkan yang halal. Faqaulul insani yamtani'u anil halali li ghairi sababin syar'iyyin madhmumun wa laysa bimahmudin. Karena ada sebagian manusia itu mereka meninggalkan perkara yang halal bukan karena perkara yang syar'i. Contoh orang-orang sufi. Orang-orang sufi mereka meninggalkan yang halal bukan dengan alasan syar'i. Kecuali kalau alasan syar'i boleh antum meninggalkan yang halal. Contoh misalkan, kenapa antum tidak makan daging? Kolesterol, Ustaz. Saya tinggi kolesterolnya, saya dilarang makan daging sama dokter. Ya boleh. Tetapi kalau antum tidak ada sebab syar'i, antum meninggalkan sesuatu yang halal, apalagi sampai mengharamkan kepada yang lainnya, maka ini enggak boleh. Perbuatan kita mengharamkan sesuatu yang halal untuk orang lain, padahal kita tidak suka perkara tersebut, itu merupakan perkara yang tercela, tidak diperbolehkan. Apalagi untuk menunjukkan kezuhudan. Zuhud itu bukan dengan tidak makan daging. Ya. Kok bisa lambang kezuhudan tidak makan daging, sementara di waktu kita menyembelih kita disuruh makan daging? Ini otaknya kemana? Ya. Maka konsep berpikirnya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu salah. Jauh dari apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Andai kata ada orang yang lebih zuhud daripada Nabi SAW, tidak ada orang lebih zuhud dari Nabi SAW. Nabi orang yang paling zuhud di dunia ini. Tapi lihat Nabi SAW apa yang beliau lakukan? Beliau makan kambing. Ya, beliau makan kambing itu. Terus datang orang-orang sekarang mengaku mengikuti Nabi SAW. Seorang orang paling zuhud dari Nabi SAW. Enggak boleh makan daging segala macam, tinggalkan makan sayur-sayuran. Iya, antum berarti herbivora apa? Iya, herbivora berarti. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala sesuatu untuk dimakan, yang halal dimakan. Terus antum meninggalkan sesuatu itu tanpa sebab syar'i. Ini tidak masuk ke dalam kategori zuhud yang diperintahkan dalam syariat kita. Kezuhudan itu bukan dilambangkan dengan pakaian yang compang-camping. Nah, Nabi orang yang indah. Nabi senang kepada keindahan. Pakaian yang beliau pakai pakaian terbaik. Lalu datang orang-orang sekarang karena kejahilannya. Maka kita katakan ya, orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah itu pasti mereka menggunakan akal sebagai landasan mereka beragama, bukan dalil syar'i. Karena tidak ada dalil syar'i yang menyuruh kita demikian. Antum cari dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada. Maka ketika seorang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum mereka, dan mereka melupakan pemahaman salaf dalam masalah ini, jatuhlah mereka ke dalam penyimpangan. Itu sudah mutlak, pasti sudah itu. Tidak mungkin tidak. Ya. Kita diperintahkan ya. Kecuali kalau sebab syar'i itu tadi. Kenapa antum tidak makan ini? Karena ini Ustaz pantangan Ustaz. Dari dokter begini. Oh ahlan wa sahlan. Itu sebab syar'i. Fadal. Tetapi ketika itu menjadi sesuatu yang terlarang buat antum, jangan antum larang juga bagi orang lain. Makanya ada sebuah kaidah mengatakan, fa in karihta fada fala tuharrim li ghairik. Kalau engkau memang tidak suka kepada sesuatu, maka tinggalkan, tapi jangan haramkan kepada yang lainnya. Kayak contoh antum tidak suka makan jengkol, jangan antum bilang pula jengkol itu haram. Orang senang makannya, ada yang senang makan jengkol, apalagi orang-orang Betawi kan senang makan jengkol. Antum pergi ke Jakarta bilang sama orang Betawi jengkol haram, nah, antum dibuat jengkol sama mereka. Ya, okay. Jadi kaedahnya itu, kalau memang antum tidak cocok dengan sesuatu, jangan antum haramkan bagi yang lainnya. Ya, jangan antum haramkan. Ini kaidah penting jemaah. Dan orang-orang sufi itu terjatuh dalam masalah ini. Ya, antum lihat sufi itu, penyimpangannya terlalu banyak ya.
Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah apa segala macam. Subhanallah. Ya. Makanya antum harus bersyukur. Kalau mungkin dahulu antum adalah orang-orang yang mengikuti sufi, kemudian Allah berikan hidayah, antum harus bersyukur. Karena mereka membangun akidah mereka itu di atas akal-akalan semata. Dan cerita-cerita khoyal. Cerita-cerita khurafat. Wali terbang ini, aduh. Gak ada benar-benarnya. Ya. Baik. Kita bersyukur Allah berikan hidayah kepada kita. Nah, hidayah itu masuk dalam kategori nikmat khusus yang Allah berikan. Dan Allah memilih kita untuk menerima hidayah itu. Maka belajar ya supaya kita bisa terus tetap istiqomah di atas hidayah. Dan belajar itu jemaah, kata para ulama, salah satu cara bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya. 6. Yang ke-6, dikatakan di sini, annal harama, bahwasanya perkara yang haram itu, ma harramahallahu ta'ala fi kitabi au ala lisani rasuli, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan menurut prasangka kita. Ingat, haram itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan pribadi, ya, bukan berdasarkan individu. Wa tahlilul halal wa tahrimul haram huwa amun fi jami'il muhallalat wa jami'il muharramat. Maka menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, itu sifatnya umum dalam segala yang halal dan dalam segala yang haram. Jadi apa yang dihalalkan syariat, itulah yang halal. Apa yang diharamkan oleh syariat, maka itulah yang haram. Oleh karenanya Adi bin Hatim ketika ditanya oleh Nabi SAW, bukankah kalian dahulu, kan Adi bin Hatim itu kan dahulunya Nasrani. Jadi Adi bin Hatim itu ditanya sama Nabi SAW, bukankah kalian dulu itu menyembah pendeta-pendeta kalian? Kata Adi bin Hatim, kami tidak pernah menyembah kepada mereka. Kami tidak pernah sujud kepada mereka. Maka dijelaskan sama Nabi SAW, bukankah tatkala pendeta-pendeta kalian menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kalian mengikuti pendeta-pendeta kalian? Iya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya tilka ibadatuhum, itulah bentuk kalian beribadah kepada mereka. Mengikuti apa yang mereka buat padahal menyelisihi hukum yang telah Allah turunkan kepada mereka. Maka tidak ada kewajiban kita mengikuti orang-orang yang menyimpang, hatta itu ustadz. Sekarang ada ustadz nih menyampaikan satu hukum. Oh, nggak apa-apa riba itu, yang penting sama-sama ridho. Meskipun statusnya dia ustadz, tapi kalau dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh kita ikuti. Antum tinggalkan. Dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah kok. Yang diikuti itu adalah orang yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang berjalan di atas jalan Al-Quran dan Sunnah, itu yang antum ikuti. Kalaupun mereka salah, antum tidak boleh ikuti, antum nasihati. Ketika dia dinasihati tidak mau rujuk dan dia tetap berada pada keyakinannya, maka di saat itulah antum berlepas diri dari dia dan tidak usah duduk bersama dia. Tidak perlu belajar sama dia. Masih banyak ustadz yang lain tempat antum belajar. Ya, karena ustadz yang benar itu adalah ustadz yang mengajak kepada fanatik terhadap dalil, fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan fanatik kepada individu, apalagi kepada pendapatnya. Namanya pendapat manusia itu bisa benar bisa salah ya. Manusia itu bisa benar bisa salah, tapi Allah Ta'ala dan Rasulnya senantiasa akan berada di atas kebenaran. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW itu semuanya wahyu, dan Nabi kita tidak berbicara dengan hawa nafsu. Ya. Baik, kemudian dikatakan di sini, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini iskalun wa huwa anna ar-rajula qala, ada satu masalah
Yaitu tatkala laki-laki tadi mengatakan, lam azid ala dzalika syai'. Aku tidak akan menambah sedikit pun dari perkara-perkara tersebut. Kan dia mengatakan tuh, antum perhatikan hadisnya ya. Dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Aku tidak tambah, hanya itu yang aku lakukan semasa hidupku. Kira-kira bisa masuk surga gak? Nah, kata Syekh, ada masalah yang diungkapkan oleh orang tadi. Di mana orang tadi mengatakan demikian, faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi pun langsung mengatakan kepada orang tersebut, tadkhul jannata, kamu masuk surga. Ma'annahu naqsun min arkanil islami az-zakah wal hajj. Sementara dalam ucapan dia tadi, dia tidak menyebutkan zakat dan haji. Padahal kan zakat itu termasuk perkara yang wajib toh. Zakat wajib. Haji juga perkara yang wajib. Cuma yang disebutkan dari rukun Islam itu selain syahadat tidak perlu disebut karena dia sudah bersyahadat. Tetapi dari 4 rukun Islam yang tersisa dia hanya menyebutkan 2. Yang pertama salat, yang kedua puasa. Tidak menyebutkan zakat, tidak menyebutkan haji. Nah, saya memandang ini ada sebuah kekurangan yang disebutkan oleh orang ini. Wa zakatu mafruḍu qabla siyam. Sementara zakat yang wajib itu kan dikeluarkan ketika seorang itu berpuasa. Apalagi itu zakat mal. Sampai nisab setahun dia harus mengeluarkan zakatnya. Haulnya sampai sama nisabnya. Ya. Maka dia harus mengeluarkan 2,5% dari total harta yang dia miliki. Dari benda-benda yang memang atau barang-barang yang dizakatkan. Seperti emas, uang. Ya, nanti ada lagi zakat pertanian. Zakat perniagaan, ada lagi nanti itu. Yani fala yuqal, yaitu tidak dikatakan la'alla hadzal hadis qabla an tufrada zakata. Bisa jadi hadis ini sebelum zakat itu diwajibkan. Ya. Bisa jadi ketika Nabi SAW ditanya tentang hadis ini, bisa jadi zakat belum diwajibkan. Bisa jadi belum diwajibkan zakat itu, baru puasa aja diwajibkan. Sementara zakat belum diwajibkan pada saat dia berbicara ini. Ammal hajj, adapun haji, fayumkinu an naqula inna hadzal hadits qabla fardil haji. Bisa jadi dia tidak menyebutkan haji karena memang pada saat dia ngomong itu bisa jadi ibadah haji belum disyariatkan. Karena ibadah haji disyariatkan itu pada tahun 10 Hijriah. Ya, pada tahun ke-10 Hijriah. Ya, 10 atau 9 kata para ulama. Karena Nabi SAW melakukan haji itu pada tahun ke-10. Jadi Nabi haji tahun 10 Hijriah. Sepulang haji, beberapa saat kemudian Nabi mengalami sakit. Jadi racun yang sempat beliau makan dari hidangan yang dihidangkan kepada beliau itu kambuh dalam tubuh beliau. Maka selama 3 bulan beliau sakit dan akhirnya beliau meninggal dunia pada 12 Rabiul Awal. Meninggal pada bulan Rabiul Awal setelah sepulang dari haji itu. Nah, kata Syekh, bisa jadi dia tidak menyebutkan haji karena memang pada waktu itu belum disyariatkan yang namanya haji. Karena haji kan disyariatkan ketika Nabi SAW hendak meninggal dunia. Ya. Terus apa jawabannya kata beliau? Maka beliau menjawab begini. La'alla Nabi SAW alima min halir rajuli annahu laysa dhamalin. Bisa jadi ketika orang ini mengatakan, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, kalau aku sholat 5 waktu dan berpuasa saja, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apa aku masuk surga?
Bisa jadi ketika dia mengatakan demikian, Nabi tahu kondisi orang ini ternyata dia orang miskin. Makanya dia tidak ngomong mengeluarkan zakat. Karena zakat itu tidak wajib bagi orang miskin. Bisa jadi dia orang miskin, sehingga kewajiban zakat bagi dia itu tidak diwajibkan. Orang miskin justru dia mendapatkan zakat, bukan mengeluarkan zakat. Coba antum lihat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Di situ disebutkan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, kata Syekh, bisa jadi orang yang bertanya ini memang dia orang miskin, gak punya harta. Sehingga Nabi tidak menyebutkan masalah zakat, tidak mempertegas kepada dia masalah zakat itu. Langsung dibenarkan oleh Nabi SAW. Tidak dikoreksi. Loh, kok kamu tidak keluarkan zakat? Nabi tidak ngomong gitu, langsung mengatakan iya. Naam, kamu masuk surga. Karena mungkin bisa jadi orang tersebut dalam kondisi dia memang orang miskin. Ya. Karena orang yang tidak boleh mengeluarkan zakat, ya, karena orang yang tidak mengeluarkan zakat itu dia bisa kafir, keluar dari Islam. Maka kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Karena antara zakat dengan sholat itu dua ibadah yang tidak boleh dipisahkan. Kalau sholat itu hubungan kita dengan Allah, sedangkan zakat itu hubungan kita dengan manusia. Jadi ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal kalau kata orang. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minan nas itu dalam bentuk kita zakat, sedekah, infak. Itu hablum minan nas. Nah, bisa jadi orang ini dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Maka dia tidak mengatakan dirinya berzakat. Ya. Karena kalau orang punya harta, dia pasti akan mengeluarkan zakatnya, jemaah sekalian. Orang punya harta itu pasti mengeluarkan zakat, apalagi para sahabat. Tidak mungkin para sahabat tidak mengeluarkan yang namanya zakat. Apalagi para sahabat, orang yang paling semangat di dalam memberikan manfaat kepada yang lainnya. Paling semangat di dalam memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Itu para sahabat. Mereka sangat antusias untuk bagaimana mereka itu memberikan kebaikan kepada para sahabat yang lainnya. Mereka tidak ingin para sahabat itu merasakan penderitaan. Mereka berbagi. Ya. Lihat seperti sahabat yang mulia, ya, Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Abdurrahman bin Auf sampai ke mana? Ke Madinah. Lalu Nabi SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Mu'ad. Maka Sa'ad bin Mu'ad dengan langsungnya menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, aku punya harta, kamu ambil setengah, aku punya tanah, kamu garap setengah. Aku punya istri, kamu cari yang paling kamu senangi, aku ceraikan, tunggu masa iddah, kamu nikahi. Ditawarkan. Kalau kita zaman sekarang jarang yang nawarin. Malah kita yang minta untuk ditambah. Kita punya harta, oh enggak mau. Kalau bisa kasih kita. Ya, ada kebun, enggak mau berbagi. Kalau bisa ada lagi enggak kebun buat kita. Apalagi istri. Andai kata bisa lebih dari 4 ditambah itu. Ya. Para sahabat beda. Ya, para sahabat itu adalah orang yang luar biasa. Mereka adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Taib. Ammal hajj, adapun haji. Fama ashalu an naqul. Maka ini lebih mudah untuk kita menjawabnya, kata beliau. La'alla hadal hadis, bisa jadi hadis ini qabla fardil haji, sebelum diwajibkan haji. Ya, li'annal hajja innama furida fis sanati tasi'ah awil ashirah.
Karena bisa jadi haji itu diwajibkan pada tahun ke-9 atau 10 Hijriah. Ya. Diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ayat ini jemaah, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Para ulama itu mereka menyebutkan ayat ini sebagai dasar wajibnya haji dan wajibnya umrah. Jadi bukan hanya haji yang wajib, umrah yang wajib juga kata mereka. Karena di situ Allah Ta'ala mengatakan wa atimmu, dan sempurnakanlah. Ya, sempurnakanlah. Tapi pendapat yang paling saya lebih condong kepada pendapat ini, yaitu para ulama yang mengatakan ketika Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrah, dan sempurnakanlah haji dan umrah, mereka mengatakan bahwasanya ayat itu berbicara tentang setelah kita haji kita disuruh untuk umrah. Setelah haji itu kita dianjurkan untuk umrah. Karena wawu di situ, huruf wawu yang memisahkan antara haji dengan umrah, itu menunjukkan perkara yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Artinya setelah haji itu dianjurkan untuk kita melaksanakan umrah. Jadi ada perbuatan lanjutannya. Saya kasih contoh kalimat ya. Contoh kalimat sederhana begini. Wawu itu dia menunjukkan perkara yang bisa datang kemudian. Bermakna summa, kemudian. Bisa artinya maknanya wawu itu summa, kemudian. Jadi Allah ingin mengatakan begini, sempurnakan haji kemudian umroh. Kayak ungkapan misalnya sederhananya begini, telah datang Zaid kemudian Muhammad. Jadi setelah Zaid datang kemudian datang Muhammad. Tapi sebagian para ulama mereka menyebutkan ayat ini ya adalah ayat yang berbicara tentang disyariatkannya haji tamattu. Tahu haji tamattu ya? Yaitu menggabungkan antara haji dengan umroh dalam satu perjalanan. Haji tamattu. Karena wawu di situ itu menunjukkan waktu yang sama. Ini kalau dari ilmu bahasanya begitu. Jadi menunjukkan waktu yang sama, dikerjakan dalam waktu yang berdekatan. Maka tidak ada ibadah haji dan umroh yang dilakukan dalam waktu yang berdekatan itu melainkan haji tamattu. Kan haji tamattu itu yang sering dipakai orang Indonesia itu. Jadi pergi dulu, ya biasanya di awal bulan Dzulqa'dah. Biasanya begitu perginya. Di tengah-tengah bulan Dzulqa'dah, ada yang perginya di menjelang akhir. Sampai di sana mereka itu umroh dulu. Setelah mereka umroh, mereka bertahalul untuk umrohnya. Kemudian ngambil mikot lagi untuk melaksanakan haji. Nah itu maksudnya. Itu namanya haji tamattu namanya. Ya, karena secara bahasa tamattu itu artinya tamatta'u santai. Jadi menikmati perjalanan. Ya jadi sambil rihla gitu loh. Bahkan kebanyakan jamaah haji itu kalau yang datangnya agak lama, biasanya 40 hari itu, biasanya mereka dioper ke Madinah dulu. Mereka ke Madinah dulu, nanti setelah itu baru mereka mengambil mikot dari Bir Ali untuk melaksanakan umroh. Nanti setelah mereka umroh, mereka bertahalul, mereka pergi lagi ke Tan'im nanti untuk mengambil mikot buat haji. Biasanya begitu. Ya, biasanya seperti itu, dia modelnya begitu. Itu namanya haji tamattu. Tapi wallahu a'lam bishawab, dari pendapat-pendapat ini para jemaah, para ulama mengatakan bahwasannya haji yang wajib, umroh itu sunnah. Tetapi dia bisa menjadi wajib bagi orang yang mampu. Sedangkan kalau orang yang mampu tidak umroh, sengaja tidak umroh, dia berdosa. Jadi dia mampu nih, dia punya uang seabrek. Ya, kata-kata orang itu nggak ada serinya itu loh. Ya, nggak tahu serinya berapa berarti itu. Ya, atau orang-orang yang bilang itu fulan itu saking banyak uangnya dia tidak tahu mau dikemanakan. Iya, ya umroh aja gitu. Kalau memang tidak tahu mau dikemanakan, tinggal pergi umroh, ambil paket yang paling mahal kan.
Bila perlu ambil paket yang ya bintang 7 gitu kan. Kalau ada. Tapi kan nggak ada gitu kan ya. Kalau ada bintang 7 gitu. Ambil paket yang mahal sekalian. Iya toh? Sudah. Pergi umroh. Ya. Kalau orang yang tidak berseri uangnya itu, bahkan dia tuh dianjurkan untuk melaksanakan haji lagi. Kalau bisa haji yang lebih mahal. Kalau ada haji di atasnya furoda atau ambil. Kalau uang antum itu misalkan 1 triliun misalkan gitu ya. Ya paling berapa sih antum keluarkan untuk pergi haji? Taruhlah haji yang paling mahal di atas furoda itu mungkin furudul furod misalkan namanya ya. Furoda misalkan. Ya 1 orang 750 juta. Antum berdua sama istri 1,5 M. Sementara uang antum 1 triliun. Ya Allah berapa sih keluarnya tuh? 1,5 M dibandingkan 1 triliun itu. Kan gak ada artinya kan? Ibaratkan uang 1 miliar tapi yang diambil 1,5 juta. Kan gak ada sedikit yang keluar. Ya. Disitulah kita diuji jemaah. Kita itu coba kalau dalam masalah dunia ya. Ada orang punya uang ratusan miliar. Dia pergi beli mobil dengan cash itu mampu. Tetapi pergi haji, pergi umroh, cash bayar segitu. Orang sanggup jemaah. Kenapa ya? Padahal kan sama-sama mengeluarkan nominal yang sama. Nominal yang sama gitu loh. Tapi gak sanggup dia. Nah kalau antum diberikan kekayaan sama Allah Ta'ala. Dan anak berdoa semoga antum jadi orang-orang kaya semua jemaah ya. Ya. Sudah antum punya uang itu ibadah sama Allah Ta'ala. Ibadah. Ada masjid salaf butuh bantuan, kasih. Karena punya kita itu, apa yang sudah kita infakkan. Adapun yang di rekening itu bukan punya kita. Bukan punya kita itu. Yang kita endap di rekening itu bukan punya kita. Kalau mati nanti kan, kalau nggak diklaim sama pihak keluarga ya hangus sudah. Begitu. Itu punya ahli waris yang akan kita tinggalkan. Ya, kalau antum punya uang sudah kasihkan, berikan kepada yang membutuhkan. Baik. Ya. Kita kembali ke sini. Wa amma qauluhu ta'ala. Adapun firman Allah tadi, fahadha fardu itmamihi la libtidaihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, surat Al-Baqarah ayat 196 ini menjelaskan tentang kewajiban menyempurnakan haji, bukan sebagai permulaan haji. Karena bahasanya di situ wa atimmul hajja, dan sempurnakanlah hajimu. Ya lillah. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan haji itu dengan sebaik-baiknya. Di antara kesempurnaan haji itu ketika niatnya karena Allah. Makanya kalau ada orang pergi haji, dia dahulu hajinya riya, disuruh ulang lebih utama supaya hajinya ikhlas. Apalagi orang yang pergi haji koboi. Tahu haji koboi? Visa ziarah tapi pergi haji. Itu haji koboi namanya. Akhirnya masuknya bukan jalur resmi tetapi naik bukit, mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah. Ya lewat. Makanya kalau dulu haji koboi itu banyak orang yang masih bisa tembus. Kalau sekarang nggak bisa. Ya, semua ditutup sekarang sama pemerintah Saudi. Belajar dari kesalahan. Banyak orang masuk pakai visa ziarah. Karena kan visa itu kan keluar nanti kan beda-beda. Visa haji, visa umroh, visa ziarah. Beda-beda. Visa pelajar. Kadang ada orang visa pelajar dipakai untuk pergi umroh. Ya, ini nakal namanya. Nah, itu yang terjadi perdebatan di kalangan para ulama itu. Apa hukumnya pergi haji tapi visanya bukan visa haji tapi visa ziarah atau visa pelajar, apakah dia sah atau tidak? Ya, itu ada perdebatan di kalangan para ulama. Sampai pada kesimpulan kalau memang niatnya itu memang untuk haji, tapi pakai visa itu supaya dia lebih mudah, bisa jadi hajinya tidak sah. Tetapi kalau memang niatnya dia ingin pergi ziarah, tahu-taunya di sana lama, lalu dia ingin pergi umroh, maka tidak ada masalah. Karena kan niat awalnya memang ziarah.
Apalagi ziarahnya 3 bulan. Daripada 3 bulan lama di sini saya pergi umroh lah. Nah, nggak ada masalah. Karena niat awalnya memang sudah dia untuk ziarah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang bisa diambil dari hadis ini, annal jawab bina'am, bahwasanya seseorang menjawab dengan na'am i'adatun lis-su'al, itu menunjukkan ada pengulangan pertanyaan di situ. Ini lebih ke arah bahasa sebenarnya. Contoh di situ ya, kan Nabi mengatakan begini ketika ditanya, a'adkhulul jannata, qala na'am. Jadi Nabi hanya mengatakan na'am. Padahal kata na'am itu sendiri ada lanjutannya tetapi terhapus. Apa lanjutannya? Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Iya, kamu masuk surga. Jadi kamu masuk surganya itu dihapus. Karena dalam bahasa Arab itu penggunaan kata itu diupayakan jangan sampai boros. Ya, itu dalam bahasa Arab itu begitu. Ya. Contoh misalkan ya, dalam bahasa yang lain begini. Sini. Mau nggak aku kasih tahu ada berita bagus ini? Iya mau, apa beritanya? Nah biasanya kan itu panjang, tapi dalam bahasa Arab cukup bilang bala, tentu, apa? Jadi pendek-pendek aja, jadi tidak perlu panjang-panjang. Karena bahasa Arab itu mengantisipasi adanya pemborosan kalimat. Itu bahasa Arab. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tadi, apakah aku masuk surga? Ya. Kamu masuk surga. Nah itu sudah cukup untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan orang tersebut. Makanya dikatakan di sini sama Syekh, dibawakan contoh. Hal ini sebenarnya bisa berlaku ketika pas waktu akad nikah. Sebenarnya dalam masalah akad nikah itu, kalau walinya bilang sama calon mempelai sama calon mantunya, nah ini aku punya anak, aku nikahkan dengan engkau dengan mahar sekian. Lalu si laki-laki itu juga bilang, iya, itu sudah sah. Coba kan kalau adatnya kita kan, saya terima nikah dan kawinnya fulana bintu fulan dengan mas kawin sekian tersebut dibayar tunai. Kepanjangan itu sebenarnya. Tapi kan itu kebiasaan orang Indonesia. Tapi kalau umumnya orang Arab itu, akahtuka wa zawatuka bibnati. Nah, sudah sah sudah. Makanya jangan sembarangan antum tawarin ke orang ya. Antum punya, misalkan antum orang, abi antum sudah meninggal nih, tinggal antum jadi wali adik-adik antum. Ya, fulan, tak nikahkan kau sama adikku ya. Gimana, setuju? Saya setuju. Sah sudah. Maka hati-hati. Bahaya makanya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? 3 hal yang antum tidak boleh bercanda. Karena bercandanya serius, seriusnya lebih serius. Yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rujuk. Jangan nanti pulang-pulang ke rumah ketemu istri-istriku, aku ceraikan kamu. Tapi ngeprank, jatuh talak. Jatuh talak, nggak boleh. Ya. Atau misalkan istri itu ngeprank suaminya, Mas, ceraikan ku po. Ya sudah, jatuh sudah. Ya. Maka jangan bermain dengan api, siapa? Karena kejahilan kita, justru perkara tersebut yang akhirnya menjadikan kita jatuh ke dalam perkara yang haram, yang tidak kita sadari itu adalah perkara yang bisa merusak rumah tangga kita. Ya, hati-hati. Ini bukan perkara yang diprank-prank ini. Nah, tidak boleh ngeprank masalah ini nih. Antum hindari ngeprank dalam masalah ini coba. Ini masalah sensitif. Ya. Dan juga antum jangan membuat makar-makar juga. Antum lihat ada bapak anaknya cantik gitu kan. Antum pergi ke bapaknya, Pak, ya, coba latihan, jenengan bilang ke saya, nikahkan anaknya jenengan ke saya. Ya, saya namanya ini Pak, ya. Ya fulan, aku nikahkan engkau dengan anakku. Ya. Saya terima. Sah sudah.
Ya. Nah, ini bahaya. Ya, maka perhatikan masalah ini jemaah sekalian. Ya, jangan bercanda dalam masalah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian selesailah kita dari hadis yang ke-22. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, kita masuk ke hadis yang ke-23. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.